Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang di rumah, hari ini kita akan bahas bab 1, yaitu tentang hukum nun mati atau tanwin. Dimana pada pembahasan kali ini kita akan membahas ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, sebetulnya nun sukun ataupun tanwin itu sama saja. Kita bisa lihat dalam contoh berikut ini. Ya, nun sukun sama dengan huruf bertanwin. Nah, seperti ini. Masalan sama dengan masalan. Nuhun sama dengan nuhun. Ainin sama dengan ainin, ya. Oke. Kita bisa lihat sebelah ini. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi 5. Untuk idhar mutlak kita abaikan ya di poin 3. Jadi idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Idhar halqi terdiri dari 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Terjadi ketika nun sukun atau huruf bertanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut. Membaca nun sukunnya sesuai makhraj dan sifatnya. Nah, idhar ini bacaan yang jelas. Jadi ketika dibaca nun sukun bertemu huruf idhar, dibacanya jelas. Ya, jelas atau terang. Contoh an'amta, nun sukun bertemu ain, nunnya dibaca jelas atau terang. Bisa juga disebut bacaan yang tegas, ya, nun sukunnya. Kita bisa lihat sebelah kanan. Nah, ini contoh. Min ahli, nun sukun bertemu alif. Man hajara, nun sukun bertemu ha. Haqqan ala, qaf berharokat fathatain bertemu ain, dan seterusnya. Bisa dilihat. Jadi betul-betul nun sukun atau huruf bertanwinnya dibacanya jelas sekali. Nunnya terdengar jelas. Nah, itu contoh dari hukum bacaan idhar halqi. Selanjutnya hukum bacaan berikutnya, yaitu hukum bacaan hukum bacaan berikutnya yaitu hukum bacaan hukum bacaan idgham bi gunnah. Perlu kita ketahui bahwa idgham artinya memasukkan huruf nun sukun atau huruf bertanwin ke dalam huruf idgham. Ya, kalau idgham bi gunnah artinya idgham masukkan huruf dalam huruf nun sukun atau huruf bertanwin dalam huruf idgham disertai dengan dengung, itu bi gunnah. Meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai dengan gunnah atau dengung 2-3 harokat. Contoh mayyaqulu, tidak dibaca man yaqulu melainkan mayyaqulu. Mayyaqulu itu yang disebut dengan dengung atau gunnah. Amilatun nasibatun, ya, amilatun itu yang disebut dengan gunnah. Mim masadin khairu wa abqa. Ini contoh dari hukum bacaan idgham bi gunnah. Melebur atau masukkan huruf nun sukun atau huruf bertanwin ke dalam huruf berikutnya, yaitu huruf idgham. Kalau bi gunnah, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Jadi idgham bi gunnah memasukkan huruf nun sukun atau huruf bertanwin disertai dengan dengung. Itu yang disebut dengan idgham bi gunnah. Kemudian kita lanjutkan idgham yang kedua, yaitu idgham. Nah, ini ada pengecualian. Nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kata. Dalam satu kata. Ini contoh pengecualiannya. Disebut dengan idhar mutlak. Sebenarnya ini abaikan saja karena tidak ada di materi kita.
untuk idhar mutlak, ya. Jadi kalau sekedar tahu saja pengetahuan bahwasanya pengecualian ini tidak berlaku pada saat ada nun sukun bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata. Contoh, ini dibacanya bukan aduya tapi adunya, bunyanun, qinwanun, shinwanun. Nah, itu tetap dibaca idhar walaupun nun sukunnya bertemu ya. Tetapi karena satu kata atau dalam satu kalimat. Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah artinya dengung. Jadi idgham bila gunnah memasukkan huruf nun sukun atau huruf bertanwin ke dalam huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Huruf dari idgham bila gunnah ada dua. Ada huruf lam, ada huruf ra. Kita bisa lihat contohnya, rizqan lakum mir rabbihim. Nah, itu contoh dari bacaan idgham bila gunnah. Berikutnya kita akan bahas hukum bacaan yang keempat, yaitu iqlab. Iqlab ini terjadi pada saat ada nun sukun atau huruf bertanwin, fathatain kasroh domatain bertemu huruf ba. Iqlab artinya mengganti atau merubah nun sukun atau huruf bertanwin dengan huruf mim sukun dan disertai dengan dengung atau gunnah, ya. Contoh, sami'an basiran, amba'ahum, ya, bukan anba'ahum tetapi amba'ahum. Selanjutnya ada ikhfa hakiki. Dalam hukum baca nun sukun atau tanwin, huruf ikhfa hakiki lebih mendominasi, lebih banyak. Hurufnya ada 15 huruf. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, to, dho, fa, qof, dan kaf. Cara bacanya yaitu membaca nun sukun atau huruf bertanwin dengan samar disertai dengan gunnah atau dengung. Berikut di sebelah kanan kita ada contohnya, ya. Nah, cara bacanya menyamarkan huruf nun sukun, tidak dibaca izhar, tidak juga dibaca idgham, tapi dibacanya antara izhar dan idgham. Perhatikan, yantiquna, nun sukun bertemu dengan huruf po, ya, dibacanya yantiquna, ma'in dafiq. Jadi menyamarkan huruf nun atau huruf bertanwin seperti membunyikan huruf N dengan G. Insya'a umyun fahum fasabrun jamilun yansurukum angkana. Nah, seperti itu contoh dari hukum bacaan ikhfa haqiqi. Kalau misalnya ada yang bingung atau perlu ditanyakan, boleh silakan japri ke WA Pak Muiz, ya anak-anak. Dan untuk materi At-Thariq dan Al-Buruj, Pak Muiz sudah kirim kunci jawaban dari tamrin 1, 2, dan 3 di grup kelas. Ya, itu saja mungkin yang bisa Pak Muiz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, ini skemanya nun sukun atau huruf bertanwin, fathatain, kasrotain, domatain dibagi menjadi 5. Jadi kita fokus kita ke 5 bukan ke 6. Kalau 6 idhar mutlaknya disertakan, ya. Jadi kita hanya ke idhar halqi, hurufnya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian ada idgham bi gunnah, hurufnya yanmu, ya, nun, mim, wawu. Dan huruf idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Kemudian ada hukum bacaan idhar mutlak, ini kita abaikan, ya, kita abaikan. Perhatikan. Kemudian iqlab. Iqlab terjadi ketika nun sukun atau huruf bertanwin bertemu huruf ba, ya. Kemudian ada idhar halqi, ada 15 huruf idhar halqi. Ya, selamat belajar, mudah-mudahan PTS nanti
mendapatkan nilai yang diharapkan. Terima kasih.